Sebelum lanjut ke kisah berikutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan cerita baru. Bab 1. Jiwa yang retak. Sebuah vas bunga meluncur bebas menghantam dinding. Membuat perempuan berusia 30-an itu menunduk ketakutan. Tubuhnya gemetar dan tangis yang ia tahan. Sudah saya bilang jangan sampai ada yang berubah posisinya apalagi hilang atau rusak. Dan sekarang kamu sudah merusak sesuatu milik saya yang sangat berharga. Tahu kamu, ucap pria itu berang. Suaranya menggema di seluruh ruangan di apartemen miliknya. Marahnya tak dapat lagi dibendung ketika barang yang sangat ia jaga melebihi apapun yang ia punya di dunia ini. Maafkan saya, Tuan. Saya benar-benar tidak sengaja. Ucap perempuan itu memberanikan diri untuk menjawab. Padahal hanya hiasan biasa kalau diperhatikan, tapi tidak ada yang biasa jika itu berkaitan dengan Rara. Semuanya spesial, semuanya istimewa. Keluar sekarang juga, dan gak perlu datang lagi ke sini. Ucapnya seraya melempar amplop berisi uang. Itu gaji kamu. Pergi. Dengan tangan gemetar, perempuan itu menerima amplop itu kemudian pamit. Padahal ia pun bekerja baru masuk di minggu kedua, dan sekarang sudah dipecat. Pria itu, Sebasta Juan Arkabumi, biasa dipanggil Arka. Pria muda berusia 25 tahun dengan karir yang patut diperhitungkan di dunia bisnis. Arka menghela nafas kasar. Ia membanting pintu kamar dan duduk di ujung tempat tidur. Kedua matanya menatap nanar hiasan berbentuk bola kristal yang kini pecah tak berbentuk. Menyisakan rasa sesak dan sakit di dada yang begitu luar biasa. Maafin aku, Ra. Seharusnya aku menyimpannya di tempat yang lebih aman. Lirihnya. Kemudian tatapannya mengarah pada sekeliling kamar. Di mana ada puluhan foto terbingkai rapi di sana. Foto Rara dan dirinya sejak mereka SMA, hingga rasa akhirnya tutup usia. Gelombang-gelombang 1 tahun yang lalu gelombang-gelombang. Arka tersenyum geli melihat Rara yang begitu asyik menikmati es krim miliknya. Tangannya terulur mengusap noda es krim di sudut bibir Rara. Pelan-pelan makannya. Gak ada yang bakal minta. Ucap Arka lembut. Nanti keburu mencair, rasanya gak enak kalau udah cair. Jawab Rara. Arka hanya tersenyum dan mengusap kepala Rara. Demi apapun ia sangat mencintai dan menyayangi Rara. Bertemu sejak di bangku sekolah, hingga akhirnya jatuh cinta. Mereka lulus bersama, kuliah bersama hingga kembali sama-sama wisuda. Sempat LDR sebentar karena Arka melanjutkan S2, dan Rara memilih bekerja. Dan hari ini, mereka baru saja mengambil keputusan besar. Mereka memutuskan untuk menikah. Rara bersedia, dan tentu saja Arka bahagia tak terkira. Tak peduli dengan bagaimana kerasnya dunia, selama ada Rara, maka dunia Arka selalu baik-baik saja. Hari itu begitu banyak mimpi yang mereka rajut. Pernikahan impian hingga bulan madu. Setelah menikah mau tinggal di mana, dan hal-hal lainnya. Arka merasa semua selalu berjalan sesuai dengan keinginannya. Hingga akhirnya, hari yang bahagia itu mengubah segalanya. Dunia Arka hancur, jungkir balik. Rara yang entah bagaimana tiba-tiba saja berlari menyeberang jalan ketika dirinya baru 1 detik duduk di balik kemudi. Padahal sebelumnya, Rara sudah duduk di kursi penumpang. Sebuah truk yang mengalami remblong, menabrak Rara tanpa ampun. Tubuhnya terpental dan terseret jauh. Dan akhirnya meninggal di tempat. Tak berakhir di situ. Keluarga Rara pun menyalahkan dirinya. Mengatakan bahwa Arka lah penyebab kematian putri mereka satu-satunya. Arka baru saja membuka matanya. Cahaya silau menusuk mata menerobos sela-sela tirai abu-abu tua yang menjuntai menutup kaca jendela. Arka menatap langit-langit kamarnya yang putih polos dan terlihat sangat tenang. Begitulah setiap kali Arka bangun dari tidurnya. Terasa kosong, sunyi dan hampa. Tidak ada alarm, tidak ada pesan, tidak ada yang mengucapkan selamat pagi. Arka menarik nafas panjang. Kemudian ia bangun dan berjalan menuju kamar mandi. Arka meringis menahan sakit ketika kakinya menginjak sesuatu. Pecahan beling dari vas yang ia lemparkan kemarin. Masih berserakan di lantai. Arka kembali duduk di tepian tempat tidur dan mengangkat satu kakinya. Pecahan kaca tertancap di sana. Dengan santai ia mencabutnya. Seketika darah pun keluar. Setelah menemukan sandalnya, ia pergi ke kamar mandi. Setelah itu ia pergi ke dapur mencari sesuatu. Cek, ditaruh di mana sih? Decaknya. Menyerah. Lebih tepatnya malas ribet. Lalu ia pun menghubungi Ervan. Sambil menunggu, ia membuat kopi. Apalagi, ke apart. Sekarang,
perintahnya dan langsung menutup panggilan tanpa mau repot-repot mendengar jawaban Ervan. Arka duduk di kursi balkon, menikmati kopinya dan tentunya merokok. Sejak Rara meninggal, kebiasaan merokoknya semakin menjadi. Di bagian bawah gedung apartemen, Ervan yang baru turun dari mobilnya berjalan tergesa. Bibirnya terus mengomel namun hatinya juga khawatir. Ervan yang paling tahu, bagaimana menyebalkan dan mengkhawatirkannya seorang Sebasta Arka. Ervan masuk ke dalam lift dan menekan tombol angka 30. Lantai di mana tempat persembunyian Arka. Lift berhenti di lantai 30. Pintunya terbuka dan Ervan segera keluar. Berjalan beberapa meter sebelum berhenti lagi di depan sebuah pintu logam berwarna gelap. Ervan menempelkan kartu akses dan pintu terbuka setelah terdengar bunyi bip. Melangkah masuk dan menemukan apartemen yang selalu saja sunyi. Ia melangkah lebih jauh dan matanya menyipit melihat noda merah di lantai. "Kak," panggilnya. "Di balkon," sahut Arka. Ervan segera menyusul ke balkon. Bernafas lega karena melihat Arka yang duduk tenang di kursi. "Kaki lo kenapa?" tanya Ervan. Arka menunduk menatap ke arah kakinya. Nginjek beling di kamar. Tanpa menunggu lagi, Ervan kembali masuk dan berjalan menuju ke kamar Arka. Menghela nafas kasar begitu melihat beling berserakan. Lalu ia pergi ke belakang, mengambil alat yang ia butuhkan untuk membersihkan kamar Arka. Setelah selesai dan dipastikan bersih dan aman, Ervan kembali menghampiri Arka. "Lo tuh ya, bisa gak sih gak usah banting-banting barang pecah kalau lo gak mau bersihin sampahnya? Gue marah kemarin. Barang pemberian Rara pecah." Ervan mengetatkan rahangnya. Ingin mengumpat tapi ia tahan. Mendebat Arka tak pernah berhasil. Yang ada dirinya capek sendiri. "Kak," ucap Ervan. "Lo mau sampai kapan kayak gini?" Arka tak menjawab. Tatapannya lurus ke depan, tapi entah apa yang ia lihat. Kosong. Udah dapet orangnya. Arka malah menanyakan hal yang lain. "Lo nelpon gue tuh malam. Dan hari ini gue belum ada 2 jam membuka mata. Dan lo udah nanya kayak gitu. Lo sehat? Hari ini harus dapat." Ervan berdecak kesal dan jengkel. "Kalau lo gak sabar, lo ambil tuh pembantu di rumah nyokap lo. Di sana gak kekurangan pelayan sekalipun lo ambil 2. Ervan mulai berang. "Males. Lo tuh ya, bener-bener. Dah lah, gue balik." Ervan berbalik dan pergi meninggalkan Arka. Dalam hati ia berkata dan berdoa, semoga hari ini ia bisa menemukan orang yang mau bekerja di apartemennya Arka. Hari semakin sore dan restoran semakin sibuk. Berbagai pesanan delivery masuk silih berganti. Semua orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. "Nuy, nih antar ke alamat ini," ucap seorang temannya yang bekerja di bagian dapur. Nuy menerima alamat itu. Matanya menyipit melihat alamat yang cukup asing. "Jauh gak nih?" "Kalau jauh, gue ogah. Nyuruh si Udin aja. Deket kok, kayaknya itu tempat gak jauh dari gedung tempat gym yang besar itu." Nuy melihat pesanan yang harus ia antar. Lumayan banyak. "Ini udah dibayar, kan?" "Belum, Cot. Makanya buruan." Mau tak mau akhirnya Nuy mengiyakan. Ia pergi dengan motornya mengantarkan pesanan itu. Setelah sekitar 20 menit, Nuy tiba di lokasi. Tapi alamatnya benar-benar membagongkan. Sulit dicari. Ini tempat apaan sih anjir? Udah nanya juga gak ada yang tahu. Mana nomornya gak aktif pula, babi. Nuy mulai emosi ketika nomor telepon pemesan tak bisa dihubungi. Jangan bilang ini kostumer fiktif. Ah, sialan. Gue sumpahin tuh orang gak bisa boker sebulan penuh. Mulut manisnya Nuy mulai menyerapah. Entah siapa juga yang menerima pesanan ini yang bahkan belum dibayar. Terus sekarang dirinya harus apa? Makanan segini banyak mau dikemanakan? Dibawa balik ke restoran pun udah pasti kupingnya pengang diomelin bos. Ah, sial sekali Nuy. Setengah putus asa, Nuy duduk di trotoar. Menatap setiap kendaraan yang lewat ke sana kemari. Hingga sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tak jauh dari tempat Nuy duduk. Nuy melihat mobil itu berhenti. Tapi penumpangnya tidak ada yang turun. Nuy yang selalu punya pikiran ajaib pun mulai menduga-duga. Perlahan ia berjalan menuju mobil itu. Nuy mengintip dari kaca jendelanya. Pengemudinya menunduk ke setir, tak bergerak. Persis orang pingsan. Wah, pingsan kali ya tuh orang. Serangan jantung atau tiba-tiba stroke. Nuy pun menggedor-gedor kaca jendelanya. "Pak, buka pintunya, Pak. Jangan mati di sini, astaga!" teriaknya. Dan di dalam mobil itu,
Ervan yang sudah frustasi dari pagi keliling kota mencari calon babunya Arka, mengerang karena suara berisik dari luar. Please. Ervan hanya ingin istirahat sebentar. Sebentar. 5 menit pun cukup. Tapi gadis itu, terus saja menggedor kaca mobilnya. Astaga, kenapa harus cewek sih? Kenapa gak cowok biar bisa gue gebukin? Mumpung butuh tumbal nih gue. Geramnya lalu membuka pintu kemudi. Ervan keluar dan berjalan mendekat ke arah Nui. Apa? Tanya Ervan. Loh, gak pingsan toh? Nui balik bertanya. Siapa yang pingsan? Bapak. Ervan melotot dipanggil bapak. Matanya minus kali ya ini cewek. Seganteng dan semuda ini dipanggil bapak. Bapak, gue belum bapak-bapak. Sahut Ervan. Kenapa hidupnya selalu bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan, pikirnya. Oh, ya sudah kalau masnya gak apa-apa. Silahkan dilanjut, ucap Nui. Dan ia kembali duduk di trotoar. Ervan yang hendak masuk lagi ke mobil, menghentikan langkahnya ketika melihat gadis itu malah duduk bengong menyedihkan di trotoar. Ia pun mendekatinya. Lo ngapain duduk di sini? Meratapi nasib sekalian mengutuk seseorang. Jawab Nui. Ervan menganga kemudian tertawa geli. Unik nih cewek, pikirnya. Emangnya kenapa sama nasib lo? Tanyanya dan ikut duduk di trotoar. Mengenaskan. Jawabnya dramatis. Lihat, tunjuknya ke arah motornya. Itu pesanan orang. Gak taunya pesanan fiktif. Sekarang gue bingung mau dikemanain tuh makanan. Dibawa balik ke restoran, udah pasti bos gue cosplay siluman. Hah? Lo kerja di restoran? Nui mengangguk. Gajinya berapa? Nui menoleh, menatap Ervan. Cukup buat bertahan hidup. Jawabnya sambil nyengir nelangsa. Bintang pun bersinar terang di kepala Ervan. Lo, ada niat ganti kerjaan gak? Ada, mas. Ada. Kalau bisa gue mau kerja yang gajinya gede. 5 juta dah gak papa. Biar gue bisa tidur nyenyak di kontrakan. 5 juta. Nui mengangguk. Gue ada kerjaan. Gue bayar 7 juta sebulan. Hah? Serius? Mata Nui berbinar. Serius? Dan kalau lo bisa betah lewat dari 3 bulan, gue genapin jadi 10 juta. Wah, mau gue. Tapi, gue gak disuruh layanin om-om kan? Astaga, emangnya gue ada tampang mucikari apa? Ucap Ervan. Kemudian mengambil dompetnya. Nih, kartu nama gue. Kalau bisa malam ini lo temuin gue. Besok langsung kerja. Nah ini, gue bayarin tuh makanan. Makanannya lo bagiin aja ke orang. Ervan memberikan kartu namanya dan juga 5 lembar uang 100 ribuan. Nui menerimanya dengan hati berbunga-bunga. 7 juta cuy 7 juta. Bisa ganti motor ya Nui, biarpun kredit. Haha. Nui pun kembali menemukan semangat hidupnya. Ia kembali ke restoran setelah membagikan makanan itu pada pemulung dan pengemis yang ia temui di jalan. Udin, gue dapat kerjaan baru. Serunya sambil melompat-lompat dan tangan menarik-narik tangannya Udin. Kerja apaan? Belum tahu. Tapi malam ini gue mau ketemuan sama orangnya. Dan besok gue mulai kerja katanya. Udah gitu gajinya gede Udin. 7 juta. Udin melotot mendengarnya. Lalu ia memukul lengan Nui. Au, sakit Udin. Biar lo sadar. Bisa-bisanya girang kayak gini karena diimingi gaji gede. Lo cari tahu dulu kerjaannya apaan. Jangan sampai tuh orang punya niat jahat. Ngerti gak lo? Iya, gue ngerti. Malam ini kan gue mau ketemu sama, siapa sih namanya? Nui melihat lagi kartu nama pemberian Ervan. Ervan Bramantio. Wih, namanya aja udah bau duit, Din. Celetuk Nui. Udin pun mentoyor kepala Nui. Istighfar, Naura. Nui malah tertawa. Udah gue mau beli martabak dulu pesenan Bang Ali. Abis itu pulang, mandi terus ketemuan deh sama Mas Ervan. Udin hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dalam hati ia mendoakan Nui, semoga gadis itu betulan dapat pekerjaan yang bagus.